Republik Rakyat Tiongkok, Republik Tiongkok, atau Taiwan. Dua pemerintahan yang kini hampir menyita perhatian dunia dari Rusia dan Ukraina. Setiap minggu, kita diingatkan akan pertikaian antara keduanya dan peran negara adidaya di belakang mereka. China now ramping up its show of force around Taiwan. China extends military drills surrounding Taiwan. The unprecedented show of force now expected to enter its sixth day. Beijing launched the drills in response to a visit by Nancy Pelosi, the most senior US official to go to the self-governed island in Anehnya, tidak semua orang menganggap konflik ini sebagai konflik antara dua negara, mengingat bahwa Taiwan dan RRT masih menyetujui bahwa hanya ada satu negara Tiongkok dan bukan dua. Lalu, mengapa kedua pemerintahan tersebut bertikai? Dan apakah ketegangan ini disebabkan oleh negara adidaya seperti Amerika Serikat? Video ini belum akan membahas negara lain selain Tiongkok. Bagaimana sejarah, perjuangan, hingga pengorbanan mereka berujung pada situasi kini. Military drills in waters and airspace around Taiwan. A new crisis developed in the long struggle between the Chinese nationalists and the Chinese communists. President Tsai Ing-wen insisted Taiwanese people would not bow to pressure. Government flee to the independent island of Formosa, vowing to return. 4 Mei 1919. Hampir satu dekade Republik Tiongkok yang dikuasai oleh Kuomintang berdiri di atas reruntuhan Kekaisaran Qing. Tiongkok sudah bertransformasi, tatanan pemerintahan lama telah usai. Namun permasalahannya tak kunjung selesai. Perang Dunia I baru saja usai, dan Tiongkok berpihak pada pemenangnya, Sekutu. Namun pada hari itu, hanya ada jutaan mahasiswa yang penuh akan amarah. Upah dari pengorbanan Tiongkok bagi Eropa adalah penghinaan dan pengingkaran janji. Telah tersebar kabar bahwa Sekutu akan memberikan Shandong yang dijanjikan bagi Tiongkok ke Jepang. Mahasiswa dan kaum intelektual mulai giat berdemonstrasi dan memperdebatkan cara untuk memperkuat Tiongkok agar tidak diperdaya. Pada hari itu, sebuah ide cemerlang mulai bermunculan dari berbagai pemuda Tiongkok. Layaknya pendahulu mereka, Kuomintang, mereka akan membentuk sebuah partai dengan pasukannya. Dan pada awal tahun 1920-an, Partai Komunis Tiongkok terbentuk. Sebagai pemain baru, Partai Komunis tidak memiliki pilihan selain bersekutu dengan kakaknya, Kuomintang. Tentu, mereka berdua berbeda ideologi dan belum mampu membalas Sekutu. Namun setidaknya, mereka memiliki satu musuh yang dapat mereka gilas bersama. Kala itu, banyak daerah di Tiongkok yang masih dikuasai oleh preman dan milisi-milisi pribadi. Pada tahun 1923, Kuomintang dan komunis setuju untuk bersatu dalam membasmi mereka. Perlahan-lahan, kedua belah pihak mulai menyerang dari selatan ke utara. Perkampungan demi perkampungan berhasil mereka ambil. Dan pada tahun 1927, operasi lintas ideologi ini dikatakan cukup berhasil. Sayangnya, pendiri dari Republik Tiongkok, Sun Yat-sen, tidak dapat hidup untuk melihat komunis dan Kuomintang berhasil. Beliau harus menutup usia
pada tahun 1925 dan digantikan oleh Chiang Kai-shek. Bagi Chiang Kai-shek, setelah kaum komunis memenuhi tujuan mereka sebagai alatnya, mereka akan menjadi ancaman amat besar bagi Tiongkok. Tahun 1927, ketika kaum komunis lengah, pasukan Chiang Kai-shek membantai mereka. Di kota-kota besar dan berbagai tempat lainnya, semua anggota, simpatisan, dan terduga komunis ditangkap, disiksa, dan dibantai. Kadang di depan umum. Di Jiangxi, sisa-sisa anggota komunis terpaksa melarikan diri dari kejaran pasukan Kuomintang. Meski harus menderita kelaparan, cuaca buruk, medan yang keras, dan serangan-serangan musuh, puluhan ribuan komunis berhasil melarikan diri dari selatan dan kembali ke utara Tiongkok. Tanpa disadari Chiang Kai-shek, penderitaan ini justru menjadi berkat bagi kaum komunis. Tekad mereka semakin bulat, dan seorang pemuda baru saja menjadi pemimpin baru dari Partai Komunis Tiongkok. Orang itu adalah Mao Zedong. Chiang Kai-shek tidak gentar. Saking bencinya dia terhadap kelompok komunis, dia terkesan mengabaikan dataran Manchuria yang kini diduduki oleh Jepang dan negara boneka buatan mereka, Manchukuo. Bagi Chiang Kai-shek, kelompok komunis harus dibasmi dulu. Namun bagi para perwira-perwiranya, Chiang Kai-shek telah menaruh murkanya pada musuh yang salah. Pada tahun 1936, Chiang Kai-shek diculik oleh beberapa perwiranya sendiri. But Kai-shek, Premier and Commander-in-Chief of the Army, fell into the hands of the rebels, and for some time anxiety was felt for his safety. The rebels offered to grant Kai-shek his freedom on one condition. That condition involved the recovery of Manchuria, war with Japan. Dia dibawa ke hadapan kelompok komunis. Namun alih-alih membalaskan dendamnya, Partai Komunis Tiongkok menawarkan kerjasama. Berhentilah membunuh sesama Tiongkok, mulailah mengusir Jepang. Dengan berat hati, tawaran ini diterima. Front Persatuan Kedua telah dibentuk. Keputusan untuk membuat Front Persatuan ini terbukti sangat tepat. Pada tahun 1937, Jepang menginvasi Tiongkok lagi. The fighting in the Far East continues, and the Japanese war machine moves up relentlessly towards Shanghai. This city has been shaken by the thunder of guns, and here are minute-by-minute flashes from across the world. News from the war front is almost all Japan sweeping forward, with more and more of her troops landing at Shanghai, pushing on towards Nanking and into the interior. China's resistance seems to be at an end, but is it? China's strong man arrives to command his army, and order takes the place of chaos. His is a great responsibility in this hour of his country's need. He demands that China recover its territories lost to Japan. Kaum nasionalis dan komunis bertempur melawan Jepang dimanapun mereka mampu. Namun bila ada kesempatan, komunis dan nasionalis juga kerap saling menyerang. Setelah beratus-ratusan pertempuran, pembantaian, dan serangan-serangan bunuh diri, Tiongkok menunjukkan kemerdekaan dan harga diri mereka tidak dapat ditawar. Dan Jepang mendapat imbas dari kejahatan mereka di Tiongkok dan negaranya sendiri. August 1945. The defeat of the common enemy, Japan, finds key areas of China held firmly by the communists. The United States, while supporting the nationalists as the legitimate government, urges a compromise. Perang melawan Jepang telah berakhir. Namun, siapakah yang memenangkan perang ini? Nasionalis Kuomintang, Partai Komunis Tiongkok, atau keduanya? Atas desakan AS dan sekutu, Chiang Kai-shek dan Mao Zedong bertemu untuk berdamai. Tentunya, hal ini adalah sia-sia. Namun kini, Partai Komunis Tiongkok sudah tidak senaif dulu. Setelah Jepang, mereka berdua kembali ke perang sipil lagi. There is to be no compromise. A race for territory begins.
In October 1945, Mao and Zheng pledge peace, but fighting increases. Frantic skirmishes break out all over North China. Sekilas, kekuatan pasukan Chiang Kai-shek jauh lebih kuat daripada pasukan komunis. Namun kenyataan selalu mengecewakan. Pertama, cakupan wilayah Kuomintang yang amat luas kurang disertai dengan disiplin yang baik. Korupsi dan inkompetensi dari perwira pun merebak. Sementara pasukan komunis, ingatan akan pengkhianatan Kuomintang mempertajam kewaspadaan mereka. Alhasil, tidak boleh ada ruang untuk inkompetensi, apalagi korupsi. Kedua, ideologi dari pasukan Kuomintang memang adalah nasionalis, demokrasi, dan sosialisme. Akan tetapi, ideologi ini kerap diabaikan ketika keadaan membutuhkan. Perwira kerap memperlakukan masyarakat setempat, bahkan bawahannya, semena-mena. Orang-orang biasa kerap dipaksa untuk bertempur demi pasukan Kuomintang. Sementara pasukan komunis, yang memang menganut ideologi yang syarat akan kekerasan, tapi konsisten dalam prakteknya. Di mana ada kesempatan, pasukan komunis kerap menangkap tuan tanah dan preman yang meresahkan dan membunuh mereka depan korban mereka setelah diadili. Akibatnya, pendukung bagi Kuomintang semakin terpusat di kota-kota besar, sedangkan dukungan bagi kaum komunis tersebar di pedesaan yang merupakan mayoritas dari wilayah Tiongkok. Kekalahan pasukan Chiang Kai-shek pun tinggal menunggu waktu. (1 Oktober 1949) 30 tahun setelah demonstrasi 4 Mei, Tiongkok kini dipenuhi dengan kontradiksi. Sementara jutaan Republik Tiongkok dan pendukungnya harus menahan malu melarikan diri ke Pulau Taiwan. Mao Zedong dengan bangga memproklamasikan terbentuknya Republik Rakyat Tiongkok. Disinilah permasalahan baru dimulai. October 1st, 1949. In Beiping, Mao Zedong inaugurates the so-called Chinese People's Republic. The communist victory has been won in the face of what 2 years before seemed insurmountable obstacles. In December 1949, Chiang Kai-shek and the nationalist government flee to the independent island of Formosa, 100 miles from the China mainland. Here Zheng waits, vowing to return. The future remains uncertain. Kedua belah pihak mengaku bahwa hanya ada satu Tiongkok. Selama mereka masih ada, Republik Tiongkok menganggap Republik Rakyat Tiongkok tidak sah. Akan tetapi, mustahil bagi mereka untuk memerintah seluruh Tiongkok, yang sebagian besarnya diduduki oleh Partai Komunis. Sementara bagi Republik Rakyat Tiongkok, Republik Tiongkok sudah tidak sah dan harus dipersatukan dengan cara apapun. Hanya saja, Republik Rakyat Tiongkok tidak bisa menginvasi Republik Tiongkok semudah itu. Percaturan geopolitik semakin rumit, dan pemain lain telah hadir. A new crisis develops in the long struggle between the Chinese nationalists and the Chinese communists. This act looks to be the first intention to carry out the promise made by Red China to liberate the island under nationalist control, including Formosa. Almost immediately, the major units of the 7th Fleet are shifted to Formosa. The action upholds the United States pledge to meet the common danger, communism, when its Western Pacific allies are in danger.